Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi kelas 10 semester ganjil tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Anak-anak, sahabat pondok belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu yang pertama, pengetahuan. 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan. Yang kedua, tentang keterampilan. 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Anak-anak, apa itu jujur? Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Mengapa demikian? Orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Perilaku jujur juga merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Maka orang yang istiqomah dalam melaksanakan amanah layak diberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Ayat Al-Quran tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Bentuk-bentuk perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyatul munafiq salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memasukkan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Yang ketiga, jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Dan yang keempat, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat ria dan nifaq.
Anak-anak, selanjutnya kita memasuki pembahasan keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Dan yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, An Abdillahi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga karena kejujuran akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga, kejujuran merupakan penyempurna iman seseorang. Anak-anak, di bawah ini yang termasuk potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Yang pertama, manipulasi data atau penipuan. 2. Berbuat curang. 3. Sumpah palsu. Yang keempat, menyebar berita bohong atau hoax. Membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga ikut menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan share berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Anak-anak, di bawah ini cara melatih kejujuran. Yang pertama, kita harus menanamkan niat yang kuat. Yang kedua, tekad yang kokoh. 3. Memiliki keyakinan yang kuat. 4. Memiliki latihan yang terus-menerus berprasangka baik dengan orang lain. Yang kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah mengatakan sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter, salah satunya yang berperilaku jujur, karena secara otomatis bila bergaul dengan sahabat yang memiliki pribadi demikian akan terpengaruh secara perlahan-lahan karena ada rasa malu bila tidak berbuat demikian pula. Yang keenam, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki tentang hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga disukai oleh orang banyak. Hikmah berperilaku jujur yang lainnya yang selanjutnya adalah selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Selanjutnya, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga.
Yang terakhir, adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anak, perilaku jujur dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan jika ada pertanyaan, anak-anak bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.